Kalau dari awal perusahaan itu melakukan audit, ya tentu saja tidak akan jadi masalah yang besar gitu. Jangan menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan ketika kita melakukan audit. Nah, dari pengalaman Ibu nih, apakah ada organisasi atau perusahaan yang seharusnya sudah melakukan communication audit, tapi belum melakukannya nih? Nah, apa akibatnya nih untuk mereka yang belum melakukan communication audit nih? Banyak. Dari di awal tadi saya spill ya. Banyak klien yang datang ke Siprokom itu kan biasanya sudah membawa masalah ya. Iya. Nah, ini adalah langkah yang sebenarnya kurang tepat menurut kita sebagai konsultan, karena kalau dari awal perusahaan itu melakukan audit, ya tentu saja tidak akan jadi masalah yang besar gitu. Nah, ketika di crisis management juga, saya pikir creative people bisa membuka ya IG Siprokom. Itu bisa dipelajari juga bagaimana kalau sudah terjadi krisis, penanganannya itu lebih susah karena melibatkan lebih banyak stakeholder. Kemudian juga pesan yang diproduksi nanti akan lebih banyak juga, treatmentnya lebih banyak. Ini kan lebih susah. Maka dari itu sebenarnya kita kalau orang komunikasi strategis itu penting untuk memanage relasi dengan semua stakeholder. Bukan hanya kalau kita butuh kita baru kontak, enggak, ya kan? Tapi kita perlu tuh memanage relasi sekali waktu, meskipun tidak butuh tapi mungkin kita bisa kirim email atau sekedar bingkisan gitu ya, agar relasi kita tetap terjaga gitu. Apa saja nih metrik atau indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi dalam audit? Nah, bagaimana nih menghubungkan dengan tujuan strategis organisasinya? Oke, matriks dari audit komunikasi itu tergantung dari kebutuhan audit komunikasinya apa. Ketika misalnya kita ada, setelah di mapping, setelah diidentifikasi bagaimana praktek komunikasinya, ditemukan beberapa masalah misalnya. Terus kemudian kita ingin menyelesaikan kinerja karyawan yang menurun. Matriksnya apa? Indikatornya apa? Mungkin keterlibatan karyawan, mungkin kedatangannya, mungkin feedback, komentarnya, pengalamannya seperti apa. Itu satu contoh. Ketika kepuasan atau keterlibatan dari karyawan bagus, tentu saja perusahaan itu bekerjanya akan lebih optimal dong, karena semua mesinnya bergerak sesuai dengan keahliannya gitu kan. Kemudian misalnya kita ingin kok penjualan kita menurun ya, kita lakukan audit. Kemudian matriksnya apa, indikatornya apa? Ya mungkin angka penjualannya. Mungkin kita lakukan media monitoring. Seperti apa tanggapannya, engagementnya seperti apa di media. Kalau semakin bagus, semakin positif, tinggi viewsnya, tinggi komentarnya, likesnya yang baik-baik misalnya, ya tentu saja berarti sentimen publik baik kepada kita, itu misalnya. Nah, adakah nih tools atau metode khusus yang Ibu rekomendasi nih untuk melakukan communication audit dengan lebih efisien dan efektif? Oke. Ini juga bergantung dari tujuan audit tadi ya, Mbak Dina dan creative people. Ada banyak tools, apalagi sekarang platform kan tadi saya juga spill ya, bergerak, berkembang cepat sekali. Bahkan sekarang saya melakukan audit komunikasi dengan tools A. Besok sudah ada lagi berbayar, tidak berbayar, yang gratis banyak sekali gitu. Yang paling sederhana yang mungkin Mas dan Mbak biasa lakukan kalau mahasiswa, misalnya pakai Google Form. Nah, itu bisa jadi salah satu platform tuh. Kalau creative people ingin menyebarkan sebuah survei misalnya dengan cara teknik pengumpulan datanya melalui survei, Google Form itu sudah cukup familiar, mudah digunakan, gratis juga, friendly juga ya, user interface-nya juga mudah. Kemudian kalau ingin yang lebih advance, misalnya kita ingin melakukan media monitoring, kita bisa pakai Google Analytics juga. Kita bisa pakai beberapa platform yang berbayar. SNA itu Social Network Analysis. Ini untuk melihat di media sosial, di media, bagaimana jaringan-jaringan yang terhubung melalui media sosial itu siapa saja. Misalnya nih, Mbak Dina memiliki satu perusahaan. Ada konflik atau tidak ada konflik, Mbak Dina penasaran. Siapa saja ya sebenarnya stakeholder saya di media sosial? Nah, ini bisa pakai SNA tuh, melihat jaringannya, siapa yang getol ngomongnya, siapa yang memviralkan, itu kelihatan.
Nah, kalau saya pribadi itu lebih senang dengan DNA, Discourse Network Analysis. Karena Discourse Network Analysis itu sama sebenarnya. Kita melihat bagaimana brand kita itu dibicarakan di media. Kelebihannya dari DNA ini adalah kita lihat secara kuantitatif dan kualitatif. Sehingga datanya itu lebih komprehensif. Kadang kalau kita hanya mengandalkan tools mesin ya Mbak Dena dan creative people, semua kan dibaca berdasarkan algoritma ya. Kalau misalnya di situ disebut misalnya apa ya, si Procom baik, itu akan positif tuh, nilainya baik kan. Tapi kan konteksnya mungkin kita tidak tahu. Seperti saya berbicara dengan Mbak Dena misalnya, saya katakan Mbak Dena cantik ya gitu. Tapi dengan nada yang lain, sarkasme, itu kan harusnya dibaca negatif ya. Iya. Itu yang tidak bisa dibaca oleh tools. Nah, kalau discourse network analysis, kita sebagai peneliti utama itu baca tuh, oh ini konteksnya positif, ini konteksnya negatif. Sehingga kita tidak salah tuh Mbak Dena. Meskipun ada banyak sekali yang ngomong, oh Reza baik, tapi itu bahasa-bahasa sarkasme harusnya dibaca negatif gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga FGD, wawancara yang mendalam itu penting juga untuk audit komunikasi gitu. Biar lebih tahu ya, mendalam, langsung face to face kan. Benar. Ya. Nah, mungkin dari perspektif Ibu nih sebagai seorang ahli nih, apa saja manfaat langsung yang bisa didapatkan oleh perusahaan atau institusi setelah melakukan communication audit? Baik, tentu saja kita langsung bisa memperbaiki masalah. Kalau audit komunikasi tadi dilakukan, latar belakangnya akan ada masalah. Kita bisa tahu, oh letak masalahnya di sini, di sini. Kita bisa kemudian memetakan, kalau ada masalah di A, siapa saja stakeholder yang terlibat. Stakeholder kan ada banyak ya, creative people, internal dan eksternal. Kalau kita tidak melakukan audit, kita tidak bisa mapping, terus kita memproduksi pesan atau mengirimkan pesan ke semua media. Ini nggak tepat juga. Bayangkan kalau orang tidak tahu apa-apa kemudian mendapatkan pesan klarifikasi, misalnya perusahaan mengklarifikasi, kan dia jadi tahu ya. Makanya salah satu prinsip kalau di media sosial atau media digital itu, hal-hal yang negatif jangan diunggah. Itu Mbak Dena. Jadi mereka jadi tahu. Simpen aja berarti. Simpen aja. Bahkan kalau bisa, kalau ada satu hal negatif, kita tutupi, kita unggah dengan berita-berita yang positif. Sehingga secara algoritma dia ada turun yang didapatkan orang dari search engine optimization di Google misalnya, itu adalah berita kita yang baik, yang positif. Iya. Jadi pertama kita bisa langsung memperbaiki itu tadi masalahnya, kita bisa mapping stakeholdernya yang perlu kita prioritaskan siapa. Kemudian treatment kepada stakeholder itu apa? Kan tidak, tadi seperti saya katakan, tidak perlu kan semua stakeholder kita berikan pesan, bahkan mereka yang tidak ada korelasinya, itu kan nggak perlu. Itu seperti membuang peluru percuma, membuang anggaran percuma ya, waktu, energi juga. Betul. Nah, mungkin dari situ nih banyak nih orang berpikir nih, itu kan hanya tentang pesan yang keluar nih. Tapi seberapa penting peran komunikasi internal dalam audit komunikasi sebenarnya? Penting banget. Coba ini sudah bukan rahasia ya. Kalau kita ke satu bank yang sangat terkenal ini, itu mulai dari atasan sampai bawah, sampai bapak satpamnya, sampai ke bapak tukang parkirnya, itu kan semuanya ramah. Iya. Bisa membantu. Ada satu bank yang menjadi seperti benchmarknya keramahan gitu. Nah, kalau misalnya kita dari awal tidak punya tadi satu keserempakan, kesepahaman, nanti justru akan ada masalah dari internal itu menuju ke eksternal. Bayangkan misalnya seperti ini, Mbak Dena. Oh sekarang trennya itu gawai bisa melakukan misalnya dilengkapi dengan satu teknologi AI A misalnya. Kita ikutin saja, atasan atau manajer atau pihak marketing memaksa seperti itu. Padahal kalau komunikasi internalnya baik, kita tahu bahwa sumber daya manusia kita tidak cukup di situ. Contoh lain misalnya, kita adalah satu lembaga. Saya pikir Mbak Dena juga tahu ini ya. Kita ada satu lembaga gitu, yang kita kemarin juga riset ke sana. Kita ingin membuat satu pesan misalnya.
Tetapi dari atasan atau direksi belum punya kesepakatan tentang itu. Akhirnya apa? Satu pesan ini nanti tidak bisa didukung oleh semua direksi. Tidak ada keterlibatan semuanya, tidak ada support, akhirnya ya sudah, mesinnya tidak bergerak. Itu sayang sekali gitu. Apakah audit komunikasi juga dapat membantu nih dalam meningkatkan hubungan dengan media atau stakeholder eksternal? Mungkin bisa diceritain? Tentu saja, banget. Tadi bahwa audit komunikasi itu kan secara internal dan eksternal. Dan secara eksternal, tadi saya juga sudah menyinggung pentingnya kita memanage relasi, bukan hanya ketika butuh. Satu cerita ya Mbak Dena dan Creative People. Di Jawa Timur itu ada satu kolega, beliau itu salah satu atasan di bank lokal itu. Bagaimana dia mengelola relasi dengan kawan-kawan media itu dia membuat satu turnamen voli. Wah. Iya. Jadi ada atau tidak masalah, perlombaan voli itu akan tetap dilakukan. Dan di voli itu dia pertemukan jurnalis, rekan-rekan wartawan, kemudian beberapa lembaga pemerintahan. Jadi disitulah mereka bertemu. Nah, kadang kan pendekatan itu tidak harus selalu formal ya. Bahkan kalau dengan pertemuan informal itu kan lebih cair, konflik apapun, isu-isu itu kan bisa kita klarifikasi di situ dengan lebih santai. Iya betul. Apalagi suasananya kan cair, jadi lebih enak nih, moodnya enak. Tapi kalau bayangkan Mbak Dina, kita bertemu, kita diundang, terus undangannya sudah rapat penyelesaian masalah bla bla bla. Kita datang aja kan udah males ya. Nah itu, makanya tentu saja penting sekali stakeholder eksternal itu dikelola relasinya, hubungannya. Untuk prosesnya nih, prosesnya ini seperti apa dalam melakukan audit komunikasi nih? Apakah ini bisa dilakukan oleh tim internal atau perlu melibatkan pihak ketiga? Oke, prosesnya itu sebenarnya pada dasarnya adalah kita memahami kebutuhan auditnya dulu. Kebutuhan auditnya untuk apa dulu. Kemudian yang kedua kita mengumpulkan data. Ini penting sekali, data secara internal, semua praktek komunikasi internal eksternal yang dilakukan perusahaan itu apa, semua data stakeholdernya siapa, kemudian kita analisis, dan terakhir adalah kita berikan rekomendasi. Tentu saja di rekomendasi itu yang paling penting adalah evaluasi ya, monitoring evaluasi tadi seperti apa atas rekomendasi itu. Nah, bisa sebenarnya dilakukan secara internal, tetapi kekurangannya adalah apakah pihak-pihak internal ini bisa menjaga objektivitas, netralitasnya, gitu kan? Bayangkan ya Mbak Dina, Anda ada di satu perusahaan, terus Anda menemukan satu kelemahan komunikasi dari unit Anda atau dari atasan Anda, divisi Anda misalnya. Kan agak sungkan ya memberikan rekomendasi ya. Pasti. Nah gitu. Jadi sebenarnya kelebihan kalau kita melibatkan pihak ketiga, biasanya mereka memiliki tools audit komunikasi. Seperti tadi saya katakan, toolsnya itu kan ada yang berbayar ya sekarang. Kalau pihak ketiga misalnya si Procom itu kan sudah memiliki, kita sudah punya nih toolsnya. Jadi tinggal datang kita sudah bisa memberikan data. Kemudian kan kita tidak memiliki kepentingan ya. Tidak ada kita netral saja. Kita tidak dekat dengan salah satu yang ada di perusahaan itu. Jadi rekomendasi kita tentu saja netral. Pihak ketiga itu di situ, Mbak Dina. Selain mereka lebih berpengalaman ya. Jadi bisa membandingkan tuh data perusahaan ini. Rekomendasinya juga lebih kaya biasanya. Karena pihak ketiga itu biasanya belajar dari pengalaman-pengalaman yang perusahaan lain. Seberapa sering nih organisasi sebaiknya melakukan audit komunikasi? Nah, apakah ini hanya dilakukan saat pada krisis atau perlu dilakukan secara rutin? Rutin ya, tentu saja rutin ya. Karena itu tadi ya, Creative People, bahwa audit komunikasi itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah. Jangan melakukan audit ketika sudah di demo gitu, sudah viral, jangan. Tapi rutin dilakukan agar kita pahami, oh kok iya perusahaan kita running tapi divisi ini kok pencapaiannya kurang maksimal ya. Kok keterlibatan dari divisi ini kok rendah ya dibanding yang lain, ada masalah apa? Jadi potensi-potensi masalah sekaligus potensi dari opportunity yang bisa kita capai itu bisa kita
segera lakukan gitu. Jadi sebelum terlambat lebih baik lakukan saja audit komunikasinya. Benar. Nah, bagaimana nih Bu caranya agar hasil dari audit komunikasi ini bisa diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang konkret dan actionable, apa yang biasanya menjadi tantangan dalam tahap implementasinya? Nah, benar sekali. Ini juga sering menjadi pertanyaan ya di lapangan itu ya. Ada banyak rekomendasi yang bisa kita berikan setelah melakukan audit, tapi tidak banyak yang bisa diimplementasikan dengan baik. Pertama, kenapa? Karena rekomendasi tadi tidak dibuat prioritasnya. Kadang, oh iya, ini sepertinya tidak perlu, ini sepertinya perlu. Kadang perusahaan salah menempatkan prioritas tadi, yang mana yang harus diprioritaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah seluruh elemen dari perusahaan itu mendukung atau tidak. Kemudian yang ketiga, harus dibuat sampai sangat spesifik. Bahkan kalau si Prokom itu kita buatkan kalendernya kan, Iya, betul. bahkan hari per hari. Jadi setelah dilakukan audit, si Prokom itu selalu membuatkan rekomendasi, timelinenya itu sangat spesifik, dilakukan oleh siapa, kapan, hari per hari. Jadi kita sudah memiliki rencana jangka panjang dan jangka menengah, jangka pendek juga gitu. Semuanya sudah tahu, semua lini, semua divisi sudah tahu, oh agenda kita akan A, B, C, D. Selain itu kita juga tetapkan monitoring dan evaluasinya ya. Jadi setiap rekomendasi, setiap praktek komunikasi, cara untuk mengetahui bahwa itu sudah on track seperti apa. Semuanya harus ada feedbacknya gitu. Jadi bukan hanya diberikan rekomendasi, tapi terus kita tidak tahu ini efektif atau tidak. KPI-nya itu sudah dibuatkan semuanya gitu, harus dimonitoring dan dievaluasi. Setelah melakukan communication audit, apa langkah berikutnya yang harus diambil oleh organisasi untuk memastikan bahwa komunikasi yang mereka lakukan itu terus berkembang dan relevan nih? Iya, audit komunikasi itu kan di satu sisi kita harus bawa mesin kita, mesin perusahaan kita itu jalan dengan optimal. Di tengah dinamika kita harus tetap relevan nih dengan kebutuhan dan perubahan pasar. Itu kan kita harus tetap jalan. Jadi itu tadi, rekomendasi-rekomendasi tadi harus dijalankan. Kita harus bisa melihat mana yang mungkin dilakukan, mana media yang bisa digunakan, mana hal-hal yang mungkin iya nanti sambil jalan saja gitu. Jangan salah menempatkan prioritas dari rekomendasi tadi. Apa yang ingin Ibu sampaikan nih kepada pendengar kami yang mungkin sekarang sedang mempertimbangkan nih untuk melakukan audit komunikasi di organisasi mereka? Bahwa audit komunikasi itu bukan hanya tentang pesan saja, tapi bagaimana cara menyampaikan pesan, kepada siapa dan di mana saya harus menyampaikan pesan. Media itu sekarang ada banyak sekali ya jenisnya. Tetapi kita juga jangan menghilangkan media face to face itu. Bahwa pesan-pesan itu kadang karena semuanya sudah masuk, oh media digital enak ya, satu pesan di mirroring ke semua media sosial, itu kadang hanya membuang anggaran percuma. Coba perhatikan lagi mana pesan-pesan yang harus disampaikan kepada stakeholder tertentu yang harus dengan tatap muka. Lihat juga kapan kita harus menyampaikan pesan itu. Perhatikan juga sisi emosionalnya. Kelemahan dari pesan yang termediasi itu kan tidak ada sisi emosionalnya ya kadang. Bayangkan ketika saya sakit, terus Mbak Dena berkirim pesan ke saya, Ibu cepat sembuh, iya terima kasih. Udah, saya cukup tahu Mbak Dena care. Tapi kalau Mbak Dena datang, even Mbak Dena nggak bawa apa-apa, itu saya, wah Mbak Dena sebegitunya ya ternyata, ketulusan, effort itu loh gitu. Jadi itu tadi, jangan menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan ketika kita melakukan audit. Penyelesaian masalah itu kita juga butuh sisi humanisme tadi. Kalaupun terpaksa harus menggunakan media digital, bisa kok kita memproduksi pesan yang itu tetap menampilkan bagaimana nih secara optimal humanis kita itu seperti apa. Itu sih. Jadi sekali lagi bahwa audit komunikasi bukan hanya tentang pesan, tapi bagaimana cara kita mengirimkan pesan itu. Nah, untuk yang terakhir beneran yang terakhir nih Bu nih. Bagaimana nih cara pendengar kami nih, creative people nih bisa mendapatkan lebih banyak informasi atau bahkan melakukan konsultasi mengenai communication audit nih? Oke, ini sekarang jauh lebih mudah. Ya, saya mengalami jauh lebih mudah. Creative people bisa menghubungi konsultan,
ya kan, bisa menghubungi konsultan. Sekarang ada banyak sekali, bahkan online pun juga bisa. Yang kedua, sebenarnya audit komunikasi itu bisa dilakukan juga dengan kita belajar dari platform digital, belajar dari YouTube, melihat bagaimana laporan-laporan audit, kita pelajari dari situ, itu bisa. Dan yang ketiga yang paling mudah dan kredibel, berpengalaman, ya tentu saja menghubungi si Prokom akhirnya ya. Bukan promosi tetapi si Prokom itu kan sudah sejak 2018 ya. Dan yang ditangani kan memang bukan hanya perusahaan bisnis tapi lembaga pemerintahan di luar ataupun dalam negeri. Jadi banyak pengalaman, si Prokom terus belajar, ya kan? Dari berbagai perusahaan itu si Prokom terus belajar. Oh, jadi bukan hanya kita tangani, enggak. Tapi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perusahaan A? Oh iya, apakah bisa diterapkan di perusahaan yang lain yang membutuhkan rekomendasi kita? Itu terus kita sesuaikan. Itu deh Mbak Dena. Terima kasih banyak Bu Reza atas wawasannya untuk hari ini. Semoga creative people nih yang mau mungkin ingin bertanya nih tentang communication lebih lanjutnya lagi bisa komen langsung dan share dan like and subscribe. Kita ketemu lagi di next episode bersama kami si Prokom, buka pintu karirmu.